teman-teman, perkenalkan nama saya Rian Tosan, NIM 46 2018 085. Dan saya Dewi Joseph Perjama, NIM 46 2018 082. Sekarang kami akan melakukan tindakan ARW yang bertujuan untuk patenkan jalan nafas. Tindakan ARW yang pertama itu posisikan pasien untuk menjaga kepatenan jalan nafas. Terus kepatenan jalan nafas. Ada dua cara untuk melakukan tindakan ini. Yang pertama, Hebel and Children, yaitu posisikan kepala pasien dan dagu ke atas agar jalan nafas menjadi paten seperti ini, teman-teman. Yang kedua, bila leher terjadi cedera servikal, maka kita dapat melakukan jaltras pada bagian dagu. Pastikan jangan tarik dagu atau kepala pasien ke atas supaya jangan melukai atau mencederai tulang servikal. Kemudian berikut, kita dapat melihat saluran jalan nafas, apakah ada sumbatan atau tidak. Kemudian kita dapat menggunakan VINPAS. Kita lihat apakah ada benda asing di dalam mulut pasien atau sumbatan lainnya. Kalau ada sumbatan, ambil dan buang ke bengkok. Sumbatan berupa cairan dapat melakukan tindakan section. Kita memerlukan monitor section dalam kondisi hidup. Kemudian tabung sectionnya diisi dengan Aquades. Konsep ini ialah bersifat steril sehingga menggunakan pinset. Karena kita keterbatasan alat, maka kita menggunakan sarung tangan saja. Berikutnya kita langsung ke pemasangan OPA. Alatnya dimasukkan ke dalam mulut, kemudian diputar di dalam mulut. Setelah itu kita memasang mask dan memastikan oksigen dan juga memperhatikan posisi pasien. Posisikan tangan membentuk huruf C. Kemudian kita memberikan oksigen. Setelah kita memperhatikan kantung paru-paru dan setelah itu kita dapat membuka mask oksigen. Setelah itu kita dapat mengecek sirkulasi oksigen dengan menggunakan alat oximetry. Alat oximetry dipasang di jari pasien. Pasien menunjukkan saturasi oksigen 85 saat kita meraba nadinya lambat, kita dapat melakukan tindakan basi. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita menarik OPA. Alat yang digunakan yang pertama itu gloremascope, ETT yang masih dibungkus, yang steril, spuit 5 cc, jelly, dan bagian untuk O2. Karena alatnya terbatas, maka kami menggunakan alat seadanya saja. Kemudian lepaskan gloremascope. Setelah itu kita sudah melepaskan gloremascope, kita lakukan fiksasi. Pastikan sudah mengambil udara dengan selang 5 cc. Ini kita ulangi sebanyak 2 kali.
Setelah itu kita berikan oksigen dan pastikan dalam posisi hidup. Kemudian dipompa sebanyak 30 kali nanti. Dipompa sebanyak 30 kali. Kemudian selanjutnya fiksasi. Kita menggunakan plaster untuk memfiksasinya. Kemudian cek oksigen dengan menggunakan alat oximetry. Letakkan pada jarinya. Kemudian tindakan yang terakhir adalah kita mengecek nadi pasien. Jika sudah. Perkenalkan, nama saya Daniel Tosan. NIM 46/2018. Di sini saya akan melakukan tindakan breathing. Tindakan ini dilakukan untuk pasien gawat darurat dan bertujuan untuk observasi pernafasan dan intervensi pernafasan. Dan alat-alat menggunakan tabung oksigen, masker, dan oximetry. Oke teman-teman, kita lanjut ke tindakan. Oke, mas. Oke, selanjutnya kita cek. Oke teman-teman, kita akan periksa pernapasan dengan alat oximetry. Isi Mbak. Oke teman-teman, kalau pernapasan kurang dari 90%, kita akan tindakan pemasangan oksigen. Oke teman-teman, selesai kita pemasangan oksigen. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi yang terdiri dari observasi, perkusi, palpasi, dan infeksi ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat dadanya, kita observasi, kita lihat pernapasannya. Terus selanjutnya kita menggunakan stetoskop. Oke. Punya kita cek. Selanjutnya kita cek oke teman-teman, selanjutnya kita cek akral teraba dingin kurang dari 3 detik.
Oke teman-teman, jika ada tanda-tanda tension pneumotoraks dan open pneumotoraks, kita akan melakukan tindakan graded reconversion dan atau lakukan tindakan pemasangan kasa 3 sisi. Oke, kita sudah melakukan tindakan. Oke, perkenalkan, nama saya Jamil Yusuf Rajaman, 46 2018. Saya akan melakukan pengkajian awal pada sirkulasi yang bertujuan untuk mengetahui risiko shock dan pendarahan. Pengkajian awal dilihat dari dua hal. Yang pertama itu apakah ada pendarahan, yang kedua apakah ada tanda-tanda shock. Terus jika ada tanda-tanda pendarahan, kita dapat melihat dari yang pertama itu tekanan darah, terus yang kedua respirasi, apakah pasien bernapas, terus yang ketiga nadi biasanya pada pendarahan yang ringan tekanan darah cenderung normal, namun nadi respirasi meningkat. Nadi lebih dari 100 kali per menit, sedangkan respirasi itu 20 kali per menit. Bila pendarahannya dari sedang ke berat, maka tekanan darahnya akan cenderung menurun, namun nadi dan respirasi terus meningkat. Yang berikutnya adalah tanda-tanda shock. Tanda-tanda shock itu kita bisa lihat dari yang pertama itu wajah pasien. Kita lihat wajah pasien. Terus yang kedua, pada kaki pasien apakah ada kebiruan atau cyanosis. Terus kita rasakan pada akral tangan dan juga kita dapat sentuh kaki pasien. Sentuh kaki pasien. Selanjutnya kita akan cek nadinya di biasanya nadi cenderung lebih lambat. Kita cek. Nadinya biasanya cenderung lambat. Kemudian kita cek pada nadi radialis di sini. Bila lemah dan tidak terasa, maka kita akan cek nadi yang ada pada leher. Sini. Selanjutnya pada pasien yang berisiko shock, apakah ada pendarahan yang aktif atau tidak. Dan juga di kaki bila ada pendarahan, maka kita dapat melakukan tindakan 3T, yaitu yang pertama tutup, tekan, dan angkat. Fungsi dari 3T ini adalah untuk mengurangi pendarahan. Selanjutnya, jika kita sudah melakukan itu, pada pasien yang masalah sirkulasi biasanya cairannya akan mengalami kekurangan, maka kita harus memasang infus yang 2 jalur atau IV yang jarumnya sedikit besar. Itu kita nyalakan 2 jalur dan juga diguyur dengan menggunakan cairan steroid 37-40 derajat Celcius. Fungsinya untuk mempertahankan cairan tubuh pasien. Bila itu juga masih kurang, maka kita akan melakukan transfusi darah pada pasien. Sekian.